Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lastri Roberia Sinaga dari kelas 11 IPA 1. Saya absen 19. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan negara kesatuan dan negara federal. Langsung saja, ayo! Yang pertama adalah perbedaan berdasarkan negara dan wilayahnya. Jadi, negara kesatuan mempunyai wilayah-wilayah di bawahnya yang biasanya disebut provinsi atau pemerintah daerah yang tidak berdaulat dan mempunyai hak mengatur wilayahnya yang masih harus berpedoman pada pemerintah pusat. Sedangkan negara federal memiliki negara-negara bagian di bawahnya yang biasa disebut negara bagian, yang meskipun tidak berdaulat penuh, mempunyai hak yang sangat besar dan tidak dipengaruhi kebijakan. Perbedaan kedua berdasarkan membuat undang-undang. Di negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pusat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat. Peraturan tersebut disebut peraturan daerah. Sedangkan negara bagian pada federasi mempunyai hak of your constituent, yaitu hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Yang terpenting, undang-undang tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang mendasari. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan hubungan struktural. Secara struktural, pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah di negara kesatuan. Di Indonesia, pemerintah ini berurutan, mulai dari pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten atau wali kota, kecamatan, sampai pemerintah desa. Sedangkan hubungan struktural dengan pemerintah pusatnya adalah sejajar di negara federal, tidak ada yang lebih tinggi. Selama masih berpegang kepada konstitusi, akibatnya pemerintah pusat tidak dapat mencampuri perbedaan berdasarkan kekuasaan pemerintah pusat. Di negara kesatuan bebas mengatur kebudayaan, kesehatan, dan ras yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah federal. Sementara dalam negara kesatuan, wewenang pemerintah pusat dan daerah saling bergantung satu sama lain. Kebijakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat harus jalan dengan pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya, apabila daerah ingin melakukan hubungan luar negeri, undang-undang yang berlaku adalah Sedangkan ya, pada negara federal, negara bagian pada negara yang berbentuk serikat memiliki kekuasaan penuh sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Contohnya, negara federal atau pemerintah bebas dalam mengatur hubungan luar negerinya dan mencetak uang sendiri tanpa perlu pertimbangan negara bagian. Perbedaan kelima berdasarkan pembagian kekuasaan. Negara kesatuan menganut sistem pembagian kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Ada negara yang menganut sistem sentralisasi, yaitu semua diatur oleh pemerintah pusat, dan ada yang menganut sistem desentralisasi, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan negara federal karena hubungan struktural yang sejajar, maka negara bagian pada negara serikat memperoleh kekuasaan yang cukup besar. Bahkan di beberapa negara bagian tertentu menetapkan beberapa persen kontribusi kekuasaan pusat ke wilayahnya. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan sistem peradilan. Jadi, di negara kesatuan, terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintahan terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara berpedoman dengan undang-undang yang sama, sehingga suatu perkara yang tidak selesai di wilayah bawah memiliki hak untuk diajukan ke pengadilan. Sedangkan nih, kalau di negara federal, di negara serikat didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menerjemahkan perundang-undangan yang dibuat oleh negara bagian.
Mahkamah ini juga bertugas menyelesaikan konflik antar negara bagian dan antar pemerintah federal atau pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Perbedaannya berdasarkan konsep pembentukan negara. Perbedaan mendasar dari negara kesatuan dan serikat adalah konsep pembentukannya. Negara federal biasanya terdiri dari negara-negara yang sebelumnya terpisah-pisah, sedangkan negara kesatuan merupakan kumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah. Oke, lanjut lagi kepada konstitusi negara. Peran konstitusi dalam negara demokrasi bagi negara kesatuan adalah hal yang sangat mengikat. Semua penyelenggaraan negara pusat atau daerah harus berpegang teguh pada konstitusi. Sedangkan konstitusi bagi negara federal adalah hukum atau peraturan yang tidak mengikat. Selama tidak bertentangan, konstitusi tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Lanjut, sistem pemerintahannya. Jadi, sistem pemerintahan negara kesatuan biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri. Sedangkan negara federal, sistem pemerintahan negara federasi kebanyakan adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal. Sehingga meskipun presiden memiliki hak veto, atau di beberapa negara, parlemenlah yang Perbedaan yang ke-10 berdasarkan struktur negara. Negara kesatuan memiliki suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Satu kepala negara, biasanya sekaligus kepala pemerintah seperti di Indonesia, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan negara serikat atau federal memiliki satu kepala negara dan memiliki kepala negara-negara bagian. Dan tiap negara bagian yang mempunyai Dewan Legislatif atau penyusun undang-undangnya yang tidak berhubungan dengan pemerintah. Yang ke-11, perbedaan kebijakan. Pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga semua kebijakan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan sama dengan pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan yang berbeda tiap daerah lebih mengarah kepada kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Sedangkan nih di negara federal, kebijakannya bukan hal yang telah diatur negara bagian karena dapat membuat undang-undang yang berdiri sendiri. Terkadang bahkan mempunyai kebijakan yang berbeda dengan negara pusat. Bahkan negara bagian dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain tanpa. Lanjut, perbedaan berdasarkan kedaulatan. Di negara kesatuan, mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar. Maksudnya, pemerintah pusat berhak mengatur wilayahnya sesuai undang-undang yang berlaku, dan semua wilayah yang berada di wilayahnya berpedoman pada penyelenggaraan pemerintah pusat. Selain itu, negara juga berdaulat keluar. Artinya sama dengan negara serikat bahwa negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berhak mengatur negaranya sendiri tanpa ikut campur tangan orang lain atau negara lain kecuali diminta. Nah, kalau sedangkan negara federal ini atau negara serikat ini dia berdaulat keluar. Di dalam negeri, tiap wilayahnya mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. Perbedaan yang ke-13 itu adalah tentang lembaga-lembaga negara. Di negara kesatuan, umumnya mempunyai tugas lembaga negara legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang kekuasaannya masing-masingnya dibatasi oleh undang-undang. Dengan demikian, pada negara kesatuan, kekuasaan pemerintah tidak berpusat pada satu orang yang menyebabkan kekuasaan tidak terbatas atau munculnya kediktat. 14. Tanggung jawab pemerintah.
Di negara kesatuan, ketika terjadi masalah ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, itu merupakan masalah bersama. Pemerintah pusat bertanggung jawab akan semua masalah penyelenggaraan negara dengan didukung oleh pemerintah daerah. Sedangkan nih, pada negara federal, masalah yang terjadi itu adalah tanggung jawab warga daerah tersebut. Contohnya, kerusuhan ras kulit hitam dan putih di Mississippi, Amerika Serikat, negara bagian lain tidak turut menyelesaikannya. Hal tersebut dianggap masalah dalam negeri wilayah Mississippi, Amerika Serikat sahaja. Selanjutnya, perbedaan pembagian kedaulatan. Di negara kesatuan, pembagian kedaulatan antar wewenang pemerintah pusat, hal ini untuk memudahkan pengaturan penyelenggaraan negara, terutama untuk negara yang memiliki wilayah sangat luas. Sedangkan negara federal, meskipun masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan negara secara penuh, namun tiap negara bagian juga mempunyai kedaulatan. Terakhir, perbedaan kepala negara. Di negara kesatuan, hanya beberapa negara yang memilih presidennya secara langsung. Indonesia termasuk ke dalamnya. Namun, pemilihan kepala negara atau presiden di Indonesia mempunyai undang-undang yang membatasi persyaratan orang yang dapat mencalonkan diri. Sedangkan di negara federal, dalam pemilihan kepala negara, sebagian besar negara serikat memilih secara langsung. Tidak ada batasan partai mana yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepala negara. Siapapun berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara sesuai peraturan yang berlaku. Tambahan, jadi ini adalah contoh negara kesatuan dan negara federal. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Belanda, dan Korea Selatan. Dan contoh negara federal adalah Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia. Baiklah, yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.